Pemirsa, pada Rabu besok KTT ke-42 ASEAN resmi dimulai. Sejumlah isu akan diadopsi dari pertemuan dan kesepakatan di level menteri. Kita langsung bergabung dengan reporter Cecilia Sinabariba untuk informasi selengkapnya langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Sisil, apakah seluruh pimpinan negara ASEAN telah tiba di sana malam hari ini? Ya, Vera, 8 pimpinan negara-negara di ASEAN yang mengonfirmasi hadir pada gelaran KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo ini sudah berada di Labuan Bajo, semuanya tiba pada hari ini, ditambah dengan 1 Perdana Menteri Timur Leste dan juga 1 Sekjen dari ASEAN. Namun memang ada 2 pimpinan negara di ASEAN yang memilih untuk menetap di Bali, yakni Kepala Negara Brunei Darussalam dan juga Presiden Filipina. Namun keduanya besok pagi akan kembali terbang dari Bali menuju ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur untuk menghadiri hari pertama gelaran KTT ke-42 ASEAN. Besok gelaran KTT ini akan dimulai pada pukul 8 pagi. Ada 5 pertemuan besok yang akan digelar, Vera dan juga pemirsa. Kelima pertemuan ini akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Agenda pertama nanti adalah rapat pleno di KTT ini, kemudian ada sejumlah interface ataupun pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh para pemimpin negara ASEAN dengan sejumlah pihak, termasuk dari parlemen dari masing-masing negara-negara di ASEAN ini, termasuk ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga besok akan hadir. Kemudian pertemuan dengan anak-anak muda atau komunitas anak muda, pertemuan dengan para pebisnis atau pengusaha yang tergabung dalam ASEAN Business Advisory Council. Kemudian ada pertemuan interface high level task force. Nah, besok akan dimulai dan akan ditutup pada esok hari dengan makan malam bersama. Puncak perayaan atau puncak pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN hari pertama besok akan digelar di Hotel Merwara, sementara makan malam atau welcoming dinner akan digelar di Hotel Ayana Labuan Bajo. Tidak hanya itu saja, Presiden Joko Widodo sebenarnya hari ini di sela-sela persiapan KTT dan juga penyambutan para kepala negara di ASEAN ini juga sempat menggelar pertemuan bilateral. Ada 4 negara yang tadi diajak Presiden Joko Widodo untuk melakukan pertemuan bilateral, yakni Malaysia, Laos, Vietnam, dan juga Timor Leste. Vera. Ya, Sisi, lalu apa saja hasil pertemuan para menteri luar negeri hari ini? Vera, untuk hari ini ada sejumlah hal yang dibahas oleh para menteri luar negeri yang dilakukan dalam 3 pertemuan. Salah satunya adalah ASEAN Coordinating Council, karena disinilah ditentukan apa saja poin-poin yang akan dibahas oleh para pimpinan negara ini. Tidak hanya itu, juga tadi digelar ASEAN Political Security Community Council atau Community Meeting. Ini adalah pertemuan antara menteri-menteri luar negeri, di mana di dalamnya juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Republik Indonesia Mahfud MD. Tadi Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan ada sejumlah poin penting yang ia tegaskan kepada para menteri luar negeri yang hadir. Baik itu untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking in person, kemudian bagaimana mengatasi korupsi, hingga terus bekerja sama menciptakan penyelesaian masalah konflik yang terjadi di Myanmar. Tadi Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa besok dalam pertemuan KTT para pemimpin negara ini juga akan disepakati dan ditandatangani dokumen untuk bersama-sama memberantas tindak pidana perdagangan orang serta menolak restoratif justice bagi para pelaku TPPU ini, karena ini merupakan tindak pidana yang sangat berat. Kita akan melihat besok, Vera, bagaimana pelaksanaan dari KTT ke-42 ASEAN ini. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cecilia Sinabariba melaporkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.